Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Pagi ini kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami datang, kami bersyukur untuk pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, penjagaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat, untuk kebaikan-kebaikan yang telah kami terima daripada Engkau. Kau sungguh Bapa kami yang baik. Pagi ini dengan hati rindu kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan yang daripada Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, urapi setiap anak-anak-Mu, setiap kami dimanapun kami ada Tuhan. Jamah, beri kekuatan baru Tuhan. Teguhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap hati yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita buka Efesus 3 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan tertulis demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, sampai detik ini ada satu senjata yang sering si jahat gunakan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Untuk menahan anak-anak Tuhan bisa menikmati segala berkat dan kebaikan yang telah Tuhan berikan maupun yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya saudara. Ada satu senjata yang sering iblis gunakan, yaitu ketakutan. Dengan berbagai cara si jahat, iblis berusaha menanamkan ketakutan di hati kita tentang apapun di hidup kita atau tentang orang-orang yang kita kasihi. Tujuannya adalah supaya kita tidak merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Supaya kita menjauh dari Tuhan dan tidak mempercayai firman-Nya. Namun pagi ini saudaraku, saya mau katakan, seperti apapun keadaan di sekitar kita hari-hari ini, janganlah biarkan ketakutan itu berlama-lama di hati dan pikiran kita, saudara. Apalagi sampai kita merenungkan dan memperkatakannya. Jangan, saudara. Justru milikilah iman percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Seperti doa Rasul Paulus di ayat firman Tuhan yang kita baca pagi ini, saya juga berdoa, saudara, supaya kita semua boleh memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus bagi kita. Kita dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sampai nyawanya saja Dia berikan bagi kita. Bagaimana mungkin saudara, Tuhan membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang telah ditebusnya dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, jangan takut saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita di setiap hari hidup kita.
Percayalah saudaraku, kasih-Nya lebih besar dari ketakutan-ketakutan kita. Tuhan Yesus lebih besar dari ketakutan-ketakutan kita, saudara. Tuhan Yesus lebih besar dari setiap masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena kasih-Nya besar, percayalah saudara, Tuhan Yesus peduli kepada saudara dan saya. Yang perlu kita pastikan setiap hari, saudara, biarlah setiap hari kita boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Kita datang kepada Tuhan setiap hari. Kita menikmati hadirat-Nya, saudara. Kita menerima kasih-Nya yang besar memenuhi hati kita. Sebab di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan baru. Kasih Tuhan yang besar membuat setiap ketakutan memudar dan lenyap. 1 Yohanes 4 ayat 18 bagian A tertulis, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yesaya 41 ayat 10 tertulis, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin akan firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami berdoa kepadamu Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menyadari kami selalu memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pagi ini kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ya Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang sedang berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus bagi kami. Kami dapat mengenal kasih itu ya Tuhan, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menerima kasih-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah setiap ketakutan memudar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang perkasa dan membawa kami alami kemenangan daripada Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Apapun masalah tantangan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan nyatakan penyertaan-Mu dalam hidup mereka Bapa. Bawa mereka alami kemenangan daripada Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit, aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, bilurnya menyembuhkan. Yesus Kristus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Saat Tuhan Yesus menjamah saudara, di sana ada mujizat, di sana ada keajaiban dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Bapa, berkatilah setiap orang-orang yang mereka kasihi, yang anak-anak-Mu kasihi Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan bawa lebih dekat, bawa mengenal Engkau lebih lagi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau membuat berhasil, beruntung, sukses, berkemenangan apapun yang setiap anak-anak-Mu kerjakan di dalam usaha, bisnis, karir mereka. Kau buat berhasil Tuhan. Nama-Mu lah yang dipermuliakan, nama-Mu lah yang ditinggikan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik.
Biarlah perlindungan-Mu yang sempurna mengikuti setiap kehidupan kami sepanjang hari ini dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Saudara, ingat kita memiliki Tuhan yang kasih-Nya begitu besar. Firman-Nya mengatakan betapa lebarnya kasih-Nya, betapa panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus bagi kita, saudara. Biarlah kita memahaminya, biarlah kita mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Haleluya, kita alami. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia membiarkan dan meninggalkan kita begitu saja. Dia melanjutkan kasih setia-Nya dalam hidup kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap ketakutan memudar dan lenyap di hati dan pikiran kita dari kehidupan kita. Haleluya. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias, saudaraku. Tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang baik dan setia. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.